Assalamualaikum Sobat Nongkrong Senusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Nur sebagai buah zikir. Sebagian kaum ada yang nur atau ma'rifatnya mendahului zikirnya, dan sebagian kaum zikirnya mendahului nurnya, dan sebagian lagi kaum yang tidak berzikir dan tidak punya nur. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum yang nurnya mendahului zikirnya yaitu mazzubun atau muradun, orang yang langsung ditarik oleh Allah boleh ma'rifat. Mereka setelah mendapat nur ma'rifat lalu berzikir. Sedang kaum yang zikirnya mendahului nurnya yaitu para salikun atau muridun, orang yang berusaha mencapai ma'rifat atau wusul kepada Allah. Mereka bermujahadah, memerangi nafsunya dengan berzikir sehingga mendapatkan nur ma'rifat. Orang berzikir yang zikirnya untuk mendapatkan terang hatinya yaitu salikun atau muridun. Dan ada orang yang berzikir sedang hatinya telah terang atau mendapat nur, yaitu mazubun atau muradun. Mereka semua disebut berzikir. Golongan kaum yang mendapat nur sebelum zikir itu disebut dalam ayat, Allah menentukan atau menghususkan rahmatnya pada siapa yang dikehendakinya. Sedangkan golongan yang berzikir kemudian mendapatkan nur disebutkan dalam ayat, dan mereka yang benar-benar berjuang di jalan kerinduanku, pasti aku pimpin, aku tunjukkan jalan kami. Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, sebagian kaum ada yang mendapatkan karunia atau karomah dari Allah dengan taat kepada Allah, dan ada yang bisa taat kepada Allah sebab karunia atau karomah dari Allah. Tidak akan terjadi zikir pada anggota lahir kecuali sebab musyahadah dan berpikir tentang keagungan Allah dalam batin hatinya. Yang dimaksud zikir di sini yaitu semua amal lahir, sebab semua amal lahir itu pasti timbul dari hati yang memandang Allah, musyahadah, dan berpikir tentang keagungan Allah. Apabila anggota lahir disibukkan dengan berzikir kepada Allah, itu sebagai tanda adanya cinta kepada Allah dalam hatinya. Ketika seseorang cinta sesuatu, maka banyak menyebutnya, dan tidak ada cinta kecuali dari mengenalnya atau ma'rifat. Alhasil, adanya zikir pada anggota lahir itu timbul dari adanya musyahadah dalam batinnya bagi para arifin, atau timbul dari berpikir tentang anugerah dari Allah bagi orang-orang yang mencari pahala. Dalam hal zikir manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang mencari pahala atau awam. Yang kedua, orang yang berharap sampai atau wusul kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Allah Ta'ala telah memberi syuhud atau kesaksian kepadamu untuk menyaksikan ketuhanannya Allah sebelum Allah menuntut kamu supaya menyaksikan keagungan Allah. Lalu anggota lahirmu mengucapkan ketuhanannya Allah dan hatimu menyaksikan sifat esanya Allah. Allah telah membukakan pada semua ruh manusia di alam gaib tentang ketuhanan Allah dan sifat esa zatnya Allah, dan tentang Allah meliputi dan mengurusi semua makhluknya. Lalu setelah Allah melahirkan arwah tadi ke alam dunia, yakni Allah mengumpulkan ruh dengan jasad lahir, lalu Allah menuntut ruh tadi untuk menyaksikan ketuhanannya Allah. Maka ruh tadi menyaksikan dengan lisan lahirnya. Jadi kesaksian ruh itu mengikuti penyaksian ruh di alam gaib. Dalam keterangan kitab lain hikmah ini juga diartikan, Allah sudah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum ia menuntut kepadamu harus mengakui kebesarannya, sehingga nyata mengakui ketuhanannya. Segala makhluk lahir dan nyata hakikat keesaannya dalam hati dan sir. Allah telah memuliakan engkau dengan 3 karomah atau kemuliaan. Allah telah menjadikan engkau seorang yang berzikir kepadanya. Jika tidak karena anugerahnya, niscaya engkau tidak pantas atau layak untuk berzikir kepadanya. Allah telah menjadikan engkau disebut dengan asma Allah, karena Allah telah menistabkan asma itu kepada engkau. Allah telah menjadikan engkau disebut di sisi Allah, maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Allah berfirman, dan sesungguhnya zikir Allah kepada hamba itu lebih besar daripada zikir hamba kepada Allah.
Bagaimana seorang hamba yang hina boleh menyebut dan mengabdi kepada Tuannya yang Maha Agung? Kalaulah tidak karena anugerah Tuhan, tidaklah mungkin engkau boleh berzikir dengan lisanmu. Karomah yang kedua, engkau dijadikan orang yang disebut dengan asma Allah. Allah sendiri yang menistapkan asma atau zikir itu kepadamu. Seperti contoh, Ya Waliullah, Ya Safiullah. Itu karena Allah sudah memberikan sifat khususnya pada kamu. Karomah yang ketiga, engkau disebut-sebut di sisi Allah di hadapan para al-muqarrabin. Itulah sempurna-sempurnanya nikmat. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abi Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku selalu mengikuti prasangka hambaku, dan aku selalu mendampinginya selama ia berzikir padaku. Jika ia berzikir padaku dalam hatinya, aku ingat padanya dalam zatku, dan bila ia zikir padaku di muka umum, aku ingati dia di dalam umum yang lebih baik dari golongannya. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Bila ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepah. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari.